Pemirsa Intens Investigasi. Jagat dunia hiburan tanah air kembali dikejutkan dengan pernyataan dari Nikita Mirzani. Diduga untuk menindaklanjuti unggahan sebelumnya yang menyatakan telah mencoret Loli dari kartu keluarga dan membuatnya tidak lagi menjadi ahli waris dari harta kekayaan yang dimilikinya. Ia menegaskan pernyataan tersebut dalam siaran langsung yang dilakukannya di sosial medianya kemarin. Di balik hal tersebut, Loli yang kini telah kembali ke tanah air justru semakin terlihat asik bersama sang kekasih dan keluarga besarnya. Lantas seperti apa pernyataan yang keluar dari mulut Nikita? Diduga untuk menindaklanjuti aksinya yang sudah mencoret Loli dari kartu keluarga dan tidak mau bertanggung jawab lagi kepadanya. Seperti apa pula psikolog melihat permasalahan yang sedang dialami Nikita Mirzani versus sang putri? Benarkah menurut psikolog, peranan orang tua khususnya ibu sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak, khususnya di usia remaja, seperti yang kini sedang dialami Nikita Mirzani dengan Loli putrinya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Menegaskan dalam siaran langsungnya yang dilakukannya di sosial media terkait sudah memaafkan Loli. Namun, tak lantas membuat aksinya yang telah memutuskan hubungannya dengan Loli kembali membaik. Nikita Mirzani memang tidak menyebutkan nama siapapun dalam pernyataan mengejutkan yang telah keluar dari mulutnya tersebut. Namun, banyak warganet pun beranggapan Nikita melakukan hal tersebut menunjukkan untuk menindaklanjuti pernyataan tertulis yang menyebutkan jika ia serius tidak ingin dikait-kaitkan kembali dengan segala hal yang masih menyangkut dengan putri sulungnya tersebut. Sebelumnya, Nikita pun bahkan dengan secara pasti dan meyakinkan juga sempat menunjukkan bukti tertulis yang di dalamnya pun berisikan pernyataan dari sebuah bank swasta, tempat yang mempersiapkan segala kemungkinan terburuk yang akan terjadi kepadanya di kemudian hari. Dalam unggahan yang menampilkan secari kertas putih tertulis 3 nama buah hatinya termasuk Loli dengan presentase angka berbeda-beda tersebut. Selanjutnya berganti dengan hilangnya nama Loli, sedangkan presentase angka dari 2 adiknya tersebut justru meningkat. Ya, bukti keseriusan Niki, sapaan akrabnya, perihal keputusannya untuk mencoret Loli dari kartu keluarga dan membuatnya tidak lagi menjadi ahli waris dari harta kekayaan yang dimilikinya. Memang kembali tergambar dari unggahan terbaru Nikita yang menampilkan ia sedang bermain dengan 2 anak laki-lakinya, Aska dan Arkarna. Dan di unggahan lain, ia pun menampilkan fotonya bersama seorang anak perempuan dan menuliskan caption anak perempuan Ami ditambah dengan emoticon love, seolah menegaskan bahwa Loli sudah tidak dianggap sebagai anaknya. Loncat deh. 1, 2. Iya. Emang merasa gagal jadi ibu gak sih? Enggak lah, kalau gagal lo mah udah gua picak, udah gua nggak gagal lah ya. Nah, ini namanya proses kehidupan lah ya. Kan gua nggak tahu Tuhan punya rencana apa gitu. Nggak ada. Kalau gagal anak gua yang 2 gagal dong. Baik-baik aja buktinya. Ya upayanya ya belum tahu upayanya apa ya, tapi sebisa mungkin sebagai orang tua ya pasti kan maunya ngasihnya yang terbaik. Memang ada ya orang tua yang mau jermusin anaknya. Kalau bisa ya jangan pulang. Karena gue nggak mau anak gue yang 2 orang ini terkontaminasi gitu. Gue kan nggak bisa 24 jam di rumah. Let's say dia pulang, terus nanti Aska sudah bisa diajak bicara gitu kan. Apa nanti yang akan diomongin? Kalau gue sekarang, kalau anak gue yang 1 seperti itu, ya gue harus jaga yang 2 ini jangan sampai seperti itu.
Sementara itu, diduga respon Loli atas keputusan dari sang bunda yang telah mencoretnya dari kakak dan membuatnya tidak lagi menjadi ahli waris harta kekayaan yang dimiliki oleh sang bunda. Semenjak kembali ke tanah air, Loli pun lebih banyak menghabiskan waktu dengan Fadel dan keluarga besarnya. Lantas, benarkah hilangnya presentase uang untuk Loli yang sebelumnya telah dipersiapkan Nikita, justru kini telah dialihkannya kepada dua anaknya yang lain? Benarkah pula, alih-alih sedih, Loli pun justru kini sedang bahagia dengan keluarga barunya, yaitu keluarga sang kekasih Fadel Bajideh. Di mana Loli pun terlihat ikut menemani keluarga besar Fadel untuk nyekat. Di sisi lain, konflik berkepanjangan antara Nikita Mirzani dengan sang buah hati Lora Mezani atau yang akrab disapa Loli memang dianggap sebagai sebuah kegagalan Nikita sebagai orang tua untuk mendidik buah hatinya. Bahkan sebelumnya sempat heboh, Loli pun cuap-cuap perihal tidak mendapatkan kasih sayang dari sang bunda, hingga ia pun menuding Nikita bertindak kasar kepadanya dan lebih memilih tinggal bersama ayah sambungnya. Lantas, seperti apakah psikolog melihat permasalahan yang sedang dialami Nikita Mirzani versus sang putri? Benarkah pula sebagai psikolog, menurutnya peranan orang tua khususnya ibu sangat berpengaruh kepada tumbuh kembang anak khususnya di usia remaja. Seperti yang kini sedang dialami Nikita Mirzani berhadapan dengan Loli putrinya. Hubungan ibu dan putrinya ya, itu satu hubungan yang unik ya. Karena ini dengan jenis kelamin yang sama, peran sosial yang sama dari sisi gender dan sebagainya. Sehingga dalam hubungan ini, ibu dan anak itu punya sebuah tuntutan. Gitu. Idealnya memang ibu menjadi role model dari putrinya, panutan. Jadi ibu yang akan menentukan perilaku apa yang bisa dicontoh oleh putrinya. Nah, kalau putrinya bisa mencontoh, secara umum hubungannya akan harmonis gitu. Biasanya itu yang diinginkan. Jadi kalau anak perempuan itu bisa memenuhi keinginan si ibu, nah itu secara umum ibu anak tuh hubungannya langgeng gitu ya, manis gitu, penuh dengan harmoni dan sebagainya. Nah, untuk membangun itu perlu dibuat sebuah kesepakatan. Kesepakatannya dibangun dari mulai anak kecil gitu. Jadi misalnya ibu mengajarkan menjadi seorang yang bertanggung jawab seperti apa sih? Diajarkan dan dicontohkan oleh sang ibu. Nah, anak melihat, oh perempuan tuh harus begini ya, seorang wanita tuh di lingkungan harus begini ya, kata-katanya harus begini ya. Itu yang dilakukan oleh si anak juga. Intinya ada komunikasi gitu antara ibu dengan putrinya. Nah, yang lain yang mungkin bisa dilakukan adalah kontak afeksi. Penting sekali misalnya pujian diberikan, sentuhan itu diberikan. Kemudian dukungan baik secara mental maupun secara fisik itu diberikan kepada anak. Jadi anak itu tahu bahwa ada loh wanita yang saya contoh, saya panuti itu di setiap fase hidup saya. Nah, memang tidak dipungkiri ya, ibu dan putri itu sering konflik karena tadi tidak terbangun kesepakatan. Nah, kalau saya berharap si ibu juga punya satu pemahaman bahwa anak-anak usia remaja ini kan usia berontak ya, sehingga perlu dipahami gaya remaja, sehingga ibu juga perlu menyesuaikan, tidak sekedar menuntut. Namun anak perempuan juga perlu memahami bahwa seorang ibu itu punya tanggung jawab secara sosial. Dia harus sukses di mata publik, di mata masyarakat. Nah, untuk itu anak juga harus punya kompromi. Bagaimana tuntutan ibu kepadanya. Nah, ini semua harus dibangun dengan komunikasi, afeksi, dan juga dukungan dari kedua belah pihak. Jika kita melihat usia remaja, di usia remaja ini umumnya mereka tidak lagi menempatkan orang tua sebagai figur utama dalam hidupnya mereka ya. Yang utama itu adalah teman-temannya dia. Jadi peers istilahnya. Nah, kalau terjadi perbedaan konsep berpikir, kebutuhan, kepentingan, maka konflik akan terjadi. Di sini memang peran orang tua lebih besar untuk bisa memahami kondisi anak. Jadi kalau dia tahu bahwa di usia itu rekan seumuran anak itu lebih penting bagi anak, maka orang tua perlu menjadi sahabat bagi anak.
dia bisa main peran tuh seperti teman-teman seumuran anaknya, mengerti pola pikir anak di usia 17 itu, memahami cara berkomunikasi anak. Ya kalau kita perhatikan ya nggak semua anak-anak remaja itu ngomongnya bisa senyaman orang tua gitu ya, kadang-kadang ngomongnya seenaknya. Nah mungkin perlu dipahami kenapa mereka begitu. Lalu tuntutan peran mereka di era digital sekarang, mereka bisa bebas, mereka bisa semaunya mereka mengeksplorasi apapun. Nah, orang tua perlu paham. Jadi orang tua perlu belajar lebih banyak ketika memiliki anak remaja, terutama misalnya satu jenis kelamin. Kenapa? Karena ada tuntutan peran yang sama dari keduanya. Tidak mengartikan bahwa anak itu bisa jadinya seenaknya begitu ya, enggak juga. Namun orang tua, ibu ini perlu mengajarkan apa sih etika-etika yang dibutuhkan di usianya, apa tata krama yang harus dipatuhi misalnya gitu ya, dan apa sih prinsip moral yang harus dipegang teguh. Nah ini peran ibu yang paling besar, karena ibu yang ada di rumah lebih banyak kan dibandingkan figur ayah, atau memang tidak lagi memiliki ayah misalnya. Jadi buat saya tanggung jawab ibu luar biasa dalam hal ini. Di balik dugaan pernyataan Nikita untuk menanggapi konfliknya dengan sang buah hati, baru-baru ini asisten Nikita pun juga ikut berkomentar terkait permasalahan sang bos dengan buah hatinya. Lalu seperti apa Mail menanggapi hal tersebut? Pemirsa, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Saksikan Intens Investigasi 5 kali sehari hanya di YouTube channel Intens Investigasi. Pulang ke Jakarta beberapa waktu lalu, Loli diketahui dijemput oleh sang kekasih Fadel Bajide dan langsung melakukan siaran live di sosial media. Dan dari situlah Loli diketahui sempat berujar jika ia sudah kembali ke rumah sang ibu dan hubungannya pun juga sudah membaik. Menanggapi hal ini, Mail, asisten Nikita Mirzani, langsung menepis kabar tersebut dalam siaran langsungnya di sosial media. Ya, Mail bahkan menuding jika pengakuan Loli tersebut tidaklah benar. Karena Loli tidak diterima di rumah dan sang ibu pun juga tidak mau menemui anak sulungnya tersebut. Itu dia nah. Okay, the first time. Just wait, okay. Alright. Tidak ada yang terima guys. Ingat, tidak ada yang terima. Bahkan sampai ibunya sekalipun melihat batang hidungnya pun tidak. Jadi jangan ngaku-ngaku kalau ke rumah. Ya ke rumah emang ke rumah. Cuman jangan ngaku-ngaku kalau misalnya udah baik-baik aja guys. Jangan, nggak boleh di Allah itu marah kalau misalnya orang suka bohong. Orang suka bohong, Allah itu marah. Orang suka playing victim, orang suka mengarang cerita seperti dia. Belum ketemu Aminya gimana sih? Lewat mimpi mungkin. Positive thinking aja bro. Mungkin lewat mimpi. Biarin orang senang. Sementara itu, di tengah permasalahannya dengan sang bunda yang semakin pelik, Loli pun justru semakin asyik memamerkan kebersamaannya dengan sang kekasih Fadel. Lantas benarkah tidak ada niatan Loli untuk pulang dan mendapatkan maaf dari sang bunda? Pemirsa, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens.
balik permasalahannya dengan sang bunda. Namun di sisi lain, Loli pun seperti menemukan keluarga baru setelah ia diterima oleh keluarga Fadel dan bahkan ikut nyekar ke makam keluarganya jelang Ramadan beberapa hari yang lalu. Dalam akun media sosialnya, Loli pun juga memamerkan kebersamaannya dengan sang kekasih. Seperti inilah aksi bucin Loli dan Fadel sebelum nonton bioskop bersama kemarin. Loli mau siapa? Mau supir? Supir. Sama pacar aku. Emang kamu bete jalan sama aku? Aku bete sama kamu. Aku bete sama kamu. Aku bete dicuekin. Udah. Mana kata Udah. Kalau aku nasihatmu. Sementara itu, dalam siaran langsungnya, Nikita Mirzani sempat mengingatkan untuk seseorang agar jangan sampai melupakan keluarganya. Selain itu, Nikita pun juga menyampaikan kepada siapapun yang masih memiliki orang tua, menyarankan untuk pulang ke rumah orang tuanya. Lantas benarkah hal ini pun diduga keras untuk menyindir Loli yang saat ini sedang bucin dengan kekasihnya untuk pulang ke rumahnya? Oke, kalau begitu aku mau bekerja dulu ya. Selamat beraktivitas juga buat kalian yang lagi liburan karena nyepi ya. Selamat berlibur. Besok juga katanya cuti bersama, jadi long weekend. Gunakanlah waktu kalian untuk keluarga. Ya, cintai keluarga kalian. Apalagi yang masih punya ibu bapak. Jangan sampai seperti saya, yatim piatu. Sudah tidak ada lagi orang tua. Jadi kalau kalian lagi libur panjang, pulanglah ke rumah orang tua. Kalau kalian perantau, kalau kalian di rumah, buanglah waktu dengan orang tua kalian ya. Pemirsa, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.